Di sisimu Tuhan dalam penderitaan sampai kemuliaan bersamamu Tuhan. Ya, siapa yang mau jadiin theme song atau lagu tema hidupnya mulai malam hari ini? Ya, luar biasa. Itu lagu sudah lama sekali ya. Itu luar biasa teman-teman. Ya, pasti saudara tidak asing dengan kata di sisimu ya. Apalagi di sisi dia. Itu sering sekali. Ya. Ya, jadi luar biasa teman-teman kalau saudara tidak suka dengan cara saya membawakan materi, boleh yang singkat saja, pakai dua tiga patah lagu itu. Ya, itu sama persis dengan seluruh rangkaian playlist ya, materi kemuliaan mengenai Allah, kemuliaan mengenai Kristus, sukacita dan damai sejahtera itu sama persis. Kalau saudara sudah sampai bisa menghidupi ya syair lagu tadi itu udah luar biasa ya. Di sisimu Tuhan dalam penderitaan sampai kemuliaan bersamamu Tuhan. Lukas 22 ayat yang ke-28 berkata, "Kamulah yang tetap bersama-sama dengan aku di dalam segala pencobaan yang aku alami." Ya, siapa mereka itu, saudara? Mereka-mereka yang disebut murid, mereka yang mau belajar, mereka yang mau diubahkan hidupnya. Ya, wah, ini nanti mungkin terawang nih ya materi saya malam hari ini sampai dia ambil itu lagu yang hampir-hampir saya sudah tidak perlu menjelaskan yang saya menjelaskan malam hari ini. Luar biasa. Roh yang sama bekerja di Dalek Esa sana dan bekerja di meja di sini ya. Itulah Allah yang Maha Hadir ya. Ini Pak Tadus nih boleh nih jadi lagu ini luar biasa ini. Ku mau ikut Yesus Tuhan dan Rajaku. Satu slide malam hari ini yang saudara saudara-saudara mungkin hanya sepintas pernah melihatnya. Ini fokusnya di sini, Tuhan dan Rajaku. Ya, walaupun sukar dan berat jalan salibku. Luar biasa. Ya, oke naik satu. Di sisimu Tuhan dalam penderitaan. Jadi, saudara kalau di sisi Tuhan, merasa di sisi Tuhan, tidak di dalam penderitaan, tidak sampai ke kemuliaan. Wah, terus sampai di mana, Pak? Sampai di gereja. Ya, sampai di mana, Pak? Sampai duduk di gereja. Gitu. Tapi saudara sampai tidak sampai pada bersamamu Tuhan. Barang siapa menang, akan kududukkan bersama dengan aku di tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama dengan Bapakku di atas tahtanya. Ini luar biasa, saudara. Ya, ini rahasia yang disimpan berabad-abad, ya, yang dicari oleh eh, nabi-nabi, yang dicari oleh rasul-rasul, yang dicari oleh banyak orang, ya, saudara. Tetapi bagi kamu, katanya, bagi kamu apa katanya? Bagi kamu kaum kecil, itu luar biasa. Siapa yang siapa yang merasa kaum kecil yang tidak tidak seharusnya saudara tidak dapat belas kasih, ya. Saudara tidak pantas dikasih, saya dan saudara tidak pantas, tapi memperoleh belas kasihan. Kamu orang-orang kecil, kamu kaum kecil sekarang ya menerima anugerah itu. Bapak Ibu Saudara, itulah yang Kristus sungguh-sungguh bawa ya ke dunia ini, ya. Itulah yang
disampaikan oleh Yesus ya ke dunia ini. Itulah firman yang disampaikan oleh dia ke dunia ini. Firman yang sama yang dia kenakan di dalam dirinya. Saya ingat Ibrani 1 saudara ya, ayat 3 bagian B itu dikatakan, dan dengan rema itu, yaitu firman yang dikenakan itu, di atasnya dia menopang segala segala sesuatu. Jadi kesaksian kesaksian hidup Yesus itu mengenakan firman itu, yaitu seluruh kehendak Bapaknya, ketaatan dan ketekunannya di dalamnya, itulah yang membawa dia sampai ke sebelah kanan Bapa di surga. Menarik ya. Itulah yang membawa Yesus sampai ke sebelah kanan Bapa di surga. Dan saya dan saudara pasti mempunyai satu tujuan. Bukan hanya ke Yerusalem baru, tapi pasti saudara punya tujuan semeja, ya, makan dan minum semeja dengan dia, ya, di atas tahtanya. Nah, kalau saudara ingat kata-kata itu, ya, aku akan memberikan hak-hak kerajaan bagimu. Ya, Lukas pasal 22 ayat 29, kan? Kamu akan duduk, ya, makan bersama aku, semeja dengan aku di atas tahta. Dan dikatakan dan memerintah, ya, menghakimi dan memerintah sebagai raja. Saudara kalau perhatikan ada istilah memerintah sebagai raja. Kalau ada yang memerintah pasti ada yang apa, saudara? Ada yang diperintah. Ada yang diperintah. Jadi menarik kata-kata itu ya. Surga itu, Samayim itu atau Ouranos itu adalah langit, ya, adalah langit yang baru dan bumi yang baru. Betul, ya. Tetapi rupanya ada yang memerintah dan ada yang diperintah di dalam langit yang baru dan bumi yang baru itu. Yesus berkata begini, kamulah yang tetap bersama dengan aku di dalam pencobaan yang aku alami. Di sisimu Tuhan dalam penderitaan. Ingat saudara itu ya. Jadi Yesus bilang, kamulah yang tetap bersama dengan aku. Wah, saya ingat ini saudara ya. Di Wahyu pasal 14, ya, ciri-ciri mereka yang bersama dengan anak domba di Bukit Sion itu, saudara, ada kalimat yang menarik. Dan mereka bersama dengan anak domba itu kemanapun anak domba itu pergi. Di sisimu Tuhan dalam penderitaan, ya, sampai kemuliaan bersamamu Tuhan. Tuhan itu Lord. Dan hanya satu Tuhan. Kata 2 Korintus 8 ayat 6. Yaitu hanya ada satu Tuhan. Menurut 2 Korintus 8 ayat 6. 1 Korintus 8 ayat 6. Yaitu, ayo. 1 Korintus 8 ayat 6. 1 Yesus Kristus. Yesus Kristus. Coba dibaca Ibu Lina. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Dan karena Dia kita hidup. Amin. Ya, teman-teman, kalau saudara melingkar di dalam sirkumtansi atau keadaan itu, maka Yesus berkata,
engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Ya, teman-teman, statement-statement strong atau kuat ya saudara ya di dalam Injil yang diucapkan Yesus langsung itu benar-benar memancarkan kemuliaan ya yang ada pada dia. Dan itulah yang dia katakan di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-16. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-16. Yohanes pasal 1 ayat 16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Amin. Karena dari kepenuhannya, ya, dari kepenuhannya itu nyata kemuliaannya, kemuliaan Allah itu, ya. Nah, malam hari ini saya ingin melanjutkan teman-teman, ya, melanjutkan materi kita malam hari ini. Apa yang eh, apa yang menjadi perjalanan Kristus, menjadi perjalanan Kristus selama ada di dunia ini, ketika Allah Bapa mengutusnya di tengah-tengah dunia ini. Inilah perjalanannya dia, inilah karyanya dia, inilah yang dia inilah yang dia kerjakan dan inilah yang dia selesaikan gitu di tengah-tengah dunia ini. Sehingga Allah sangat meninggikan dia, ya, dan mendudukkannya di sebelah kanannya di surga, mendudukkannya di sebelah kanannya di surga. Dan kamu yang mengikut Yesus, akan dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Yaitu apa? Yaitu kamu yang menderita bersama-sama dengan dia. Ya. Nah, malam hari ini saya akan mengulas materi sebentar ya, teman-teman. Ini soalnya penting sekali, saudara perhatikan kembali supaya di tengah pergumulan hidup saya dan saudara, saudara dan saya dapat senantiasa bersuka cita. Dapat senantiasa bersuka cita. Dan damai sejahtera Allah, ya, itu dapat memerintah di dalam hati saya dan saudara. Kenapa bisa? Karena saudara memiliki orientasi akhir dari hidup saya dan saudara itu tidak berasal dari dunia ini, gitu. Tidak berasal dari dunia ini. Karena dunia ini itu sementara. Karena dunia ini akan segera berlalu dan sedang lenyap dengan segala keinginannya, saudara. Tetapi firman Allah, tetapi kebenaran itu sesuai dengan janjinya itu akan ada langit yang baru dan bumi yang baru. Jadi ada pengharapan yang melampaui apa yang sementara ini. Ada pengharapan yang melampaui akal pikiran, ya, yang melampaui segala sesuatu yang ada di sini. Ada pengharapan. Dan Kristus itulah pengharapan akan kemuliaan itu. Kolose 1 ayat 27. Kristus itulah pengharapan akan kemuliaan. Ya. Nah, malam hari ini kita sudah belajar ya di dalam sesi sebelumnya mengenai kemuliaan Allah. Allah yang bersemayam di terang yang tak terhampiri itu. Ya. Ya. Allah yang tidak nampak, ya. Yang tidak kelihatan, ya. Tetapi kemuliaannya itu dipancarkan oleh anak tunggalnya yang kemudian diutus ke dunia ini. Dia datang dari atas, dia datang dari surga, dia keluar dari Bapa, ya, datang di tengah-tengah dunia ini. Nah, yang menarik saudara adalah ada perkataan Lukas 24 ya, ayat 26 berkata, bukankah Kristus, ya, masuk ke dalam kemuliaannya? Bukankah Kristus harus menderita untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Ya, jadi ada satu tatanan, saudara ya, yang dapat
kita lihat gitu ya, bahwa Allah yang mengutus Yesus sebagai Mesias, wah, ya, sebagai Mesias, ya, Mesaya, messenger, dia adalah pembawa kabar itu, yaitu Injil. Makanya dikatakan Injil ini adalah kekuatannya Allah. Tetapi di balik semua itu cahaya Injil itu adalah tentang kemuliaan daripada Kristus. Nah, malam hari ini itu kita akan masuk lebih dalam mengenai itu. Nah, kita harus mengerti ini. Kita harus mengerti kebenaran ini, penyingkapan ini. Karena apa, saudara? Ketika Tuhan turun dari surga, yaitu Tuhan Yesus Kristus, di dalam kemuliaannya, maka ada orang-orang yang akan menerima kemuliaan itu bersama-sama dengan dia. Bersama-sama dengan dia. Nah, berarti ada satu tatanan, ada satu rancangan, ada satu tatanan, ada satu rancangan. Nah, inilah rancangan damai sejahtera itu. Dan rancangan damai sejahtera itu adalah rancangannya Elohim Yahweh, Allah Bapa, di dalam Kristus Yesus. Dan itu akan sampai kepada apa? Kepada setiap orang percaya yang memanggil banyak orang kepada kemuliaannya. Ya, jadi ini adalah rancangannya Allah Bapa di dalam Kristus Yesus. Nah, dia mengutus Yesus sebagai messenger, sebagai pembawa kabar baik, sebagai pembawa Injil, sebagai Mesias ke tengah-tengah dunia ini. Kita mau belajar apa yang Kristus kerjakan dan selesaikan di dunia ini. Sampai dia berkata, ikutlah aku, follow me. Ikutlah aku, follow me. Kita terinspirasi dengan kebenaran itu. Kita terbangkitkan iman rohnya oleh kebenaran itu. Sampai kita berkata, ku mau ikut Yesus, Tuhan dan Rajaku. Ya, ketika kita berkata, ku mau ikut Yesus, Tuhan dan Rajaku, kita juga nanti akan tahu bagaimana perjalanan kita. Ya, apakah kita benar-benar memiliki hikmat dan wahyu mengenai apa jejak-jejak Kristus itu, sehingga kita dapat menurut ya Kolose 3 ayat yang ketiga, kita tersembunyi bersama dengan Kristus. Kita tersembunyi bersama dengan Kristus bagi Allah. Jadi teman-teman, Pastor Lepri tadi bertanya, bagaimana caranya supaya kita dapat dimuliakan bersama-sama dengan Kristus? Atau siapakah yang akan dimuliakan bersama-sama dengan Kristus? Yaitu jawaban yang pertama adalah apa, saudara? Mereka yang adalah anak-anak Allah. Jadi orang yang menderita, saudara, tapi bukan anak-anak Allah, itu tidak termasuk di dalam kategori itu. Jadi orang yang dimuliakan bersama-sama dengan Kristus adalah anak-anak Allah yang menderita bersama-sama dengan Kristus. Yang kedua, saudara, cara menjelaskan atau bagaimana kehidupan yang dapat dimuliakan bersama dengan Kristus itu adalah mereka yang telah mati dan bangkit bersama Kristus, sehingga hidupnya itu tersembunyi bersama dengan Kristus bagi Allah. Kalau saudara baca Kolose 3 ayat 1 sampai 2, ya, itu berkata, kalau kamu telah mati. Kemudian di ayat 3, kalau kamu telah bangkit, maka hidupmu itu tersembunyi bersama dengan Kristus. Ya. Nah, ini yang dijelaskan di dalam 2 Korintus 4 ayat 10, saudara. Yaitu senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Supaya kehidupannya itu, kehidupannya itu menjadi nyata dalam hidup kami. Gitu, saudara. Ya. Itu yang Paulus bilang dalam Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki adalah persekutuan dengan penderitaannya, yaitu menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya.
supaya aku dapat menerima apa ya, menerima sesuatu dari kebangkitannya, kalau nggak salah di ayat yang ke-11. Ya, Filipi 3 ayat yang ke-11. Oke, kita langsung ya teman-teman. Oh, ada 1 jam ke depan ya. Supaya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ya, saudara ya. Jadi yang ku kehendaki adalah persekutuan di dalam penderitaannya, yaitu menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya, supaya aku dapat beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Lagi-lagi saudara, dia bicara mengenai kebangkitan tubuh. Nah, yang dimaksudkannya adalah adalah tubuh yang mulia itu, ya. Teman-teman, saya akan nanti berikan option. Kalau teman-teman mau kuis di bagian akhir, silahkan. Materinya hampir mengenai materi malam hari ini, ya. Di sisimu Tuhan dalam penderitaan sampai kemuliaan bersamamu Tuhan. Saya mau tulis itu lagu. Terima kasih Yanti. Kalau bisa minggu depan ulang lagi ya. Jadikan theme song saudara ya. Saya kira saya baru sadar nih, ini harusnya lagu temanya materi saya nih ya. Ku mau ikut Yesus Tuhan dan Rajaku, walau sukar dan berat jalan salibku. Malam hari ini kita akan bicara mengenai kemuliaan Kristus, ya teman-teman. Karena kemuliaan Kristus itu menjadi tuntunan atau footprint, menjadi jejak bagi anak-anak Allah untuk dapat bersama-sama dimuliakan dengan Kristus, ya. Saya mulai dengan Ibrani 1 ayat 3, bahwa benar Kristus adalah cahaya kemuliaan Allah. Sehingga kita perlu belajar mengenai kemuliaan Kristus itu. Karena dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud dari Allah. Nah, saudara, kenapa kita harus belajar mengenai kemuliaan Allah? Itu yang disebut, ya, itu yang disampaikan di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-18. Ada yang bisa baca? 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-18. 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah, saudara, gambarnya di sini gambar siapa, teman-teman? Coba perhatikan ayatnya. Gambar di sini itu gambar siapa maksudnya? Kristus. Gambarnya Allah, gambar wujud Bapa. Ya. Coba kita ulang ya. Coba ulang, Mira. Dan kamu semua dan kita semua. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang Oke, adalah Roh. perhatikan itu ya. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh. Tuhan yang adalah Roh. Jadi Tuhan di sini itu maksudnya apa? Tuhan Allah. Saya jelaskan sedikit teman-teman ya. Tuhan itu kan gelar. Tuhan itu adalah artinya penguasa gitu ya. Nah, Allah itu adalah Tuhan. Saudara bisa lihat di Matius 11 ayat 25. Coba kita loncat sedikit ya, belajar ya. Karena ini penting nih. Karena kita lagi mau ngomong gambar Tuhan. Oh, gambarnya Allah loh yang mau dimaksud di sini. Biasanya kan kita belajar serupa dengan anaknya kan, serupa dengan gambar anaknya. Nah, ini bukan. Ini serupa dengan gambarnya loh di sini. Karena bicara mengenai kemuliaan. Matius 11 ayat 25.
Em, Pada, iya, boleh. Yes, silakan. pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, Oke, di situ aja, Pak. Coba saudara perhatiin ya. Aku bersyukur kepada, sorry. Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan dan langit dan bumi. langit dan bumi. Saudara perhatiin. Lord, ya. Nah itu, ya. Penguasa langit dan bumi. Oke. Jadi saudara jangan ini harus buat sederhana dalam pikiran. Ya, harus buat sederhana karena demikianlah ya, demikianlah keadaannya ya. Jadi Tuhan, jadi Allah Bapa itu juga Tuhan karena dia adalah penguasa. Itu. Kenapa Yesus juga Tuhan? Ya, Matius 28 ayat 20. Ya. Karena kepadanya telah diberikan segala kuasa di bumi dan di surga. Sehingga dia juga jadi penguasa, ya, Tuhan, ya. Ulangan pasal 10 ayat 17. Sebab Tuhan Allahmu, Sebab Tuhan Allahmu, ya, jadi Allah segala Allah, sebab Tuhan Allahmu, Allah segala Allah, dan Tuhan segala Tuhan. dan Tuhan segala Tuhan. Lihat-lihat teman-teman. Sebab Tuhan Allahmu, sebab Yahweh Elohim, Elohim di atas segala Elohim, dan Adonai di atas segala Adonai. Oke? Jadi kalau ada Tuhan, ada Tuhan, dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Bagi kita itu sederhana, ya, dan pasti, saudara ya. Oke? Makanya di terakhir nanti ini lagu ini bagus. Ku mau ikut Yesus, Tuhan dan Rajaku. Ini nanti ada statementnya itu di terakhir. Karena kemudian menarik saudara. Boleh dibaca ini Pak. Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Jadi, seluruh kaum Israel harus tahu Oke, seluruh kaum Israel harus tahu. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang keturunan Abraham nih, Yakub dikasih tahu. Seluruh Israel harus tahu apa? dengan pasti Harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Saudara bisa tangkap? Teman-teman tangkap ya? Ya, ini jelas ya. Itu khotbahnya Petrus ya yang penuh dengan Roh Kudus. Jadi katanya gini ya. Kalau bukan Roh Kudus ya, kalau bukan Roh Kudus tidak ada seorang pun yang bisa berkata Yesus itu adalah Tuhan. Nah, menarik ya. Itu saudara ya, kalau saudara mencintai kebenaran itu kebenaran itu sendiri disingkapkan oleh Roh itu. Sehingga saudara bisa tersenyum-senyum sendiri, orang pikir baru keluar dari rumah sakit J, ya, rupanya enggak. Saudara karena begitu bersuka cita, sehingga saudara kelihatannya seperti itu. Ya, nah teman-teman, jadi 2 Korintus pasal 3 tadi, ya, ayat 18, siapa yang dikatakan di situ Tuhan? Tuhan itu adalah Allah Bapa, ya. Katanya dikatakan di situ adalah Tuhan yang adalah roh, gitu kan? Nah, boleh diulang ya ayatnya Mira. Ini kelihatannya kita pelan-pelan. Ini saudara akan dapat um, pengetahuan yang luar biasa. Saudara coba tangkap. Setiap ayat yang saya sampaikan tadi tidak ada yang saya catat di sini. Belum belum masuk yang ada di persiapan, tapi saudara bisa lihat lingkarannya. Ya. Mengerti kata Tuhan saja dari beberapa ayat tadi itu bisa nggak? Bisa nggak? Teman-teman bisa? Jadi Tuhan itu penguasa. Ya. Tuhan itu penguasa. Allah Bapa itu penguasa. Matius 11 ayat 25.
Bapa Tuhan langit dan bumi. Oke, ya. Kemudian penguasa. Kenapa ada penguasa yang lain? Karena Bapa yang memberi kekuasaan. Tapi sebelum ke situ, Ulangan 10:17 bilang, Tuhan Allahmu, Elohim Yahweh, itu adalah Elohim di atas Elohim, dan Adonai di atas segala Adonai. Jadi Tuhan Allahmu adalah Allah di atas segala Allah, dan Tuhan dari segala Tuhan. Kalau begitu, ada banyak Tuhan nggak? Ya banyak. Ada banyak Allah nggak? Ya memang banyak. Oke, kalau saudara mau tahu, 1 Korintus 8 ayat 5 deh. 1 Korintus ayat 5. 1 Korintus 8 ayat 5. 1 Korintus pasal 8 ayat 5. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Oke. Jadi menarik ya. Kan Alkitab bilang, ada banyak Allah, ada banyak Tuhan. Tapi Ulangan 10:17 catat apa? Tuhan Allahmu, Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan. Wah, tepuk tangan dulu itu. Luar biasa nggak? Gitu. Jadi waktu kamu bilang, Bapa kami yang di surga, itu kamu sedang menyembah penguasa langit dan bumi. Gitu. Dia segala-galanya. Ya, luar biasa saudara ya. Nah ingat, ini saya sengaja nih saudara ya, mengangkat tinggi ya keadaan ini, kebenaran ini, karena dia inilah yang kemudian mengutus Kristus, mengutus Yesus sebagai Mesias, messenger, pembawa kabar baik itu. Dan dia memiliki rancangan dalam pengutusannya itu. Ingat kata-kata ini ya. Dia memiliki rancangan di dalam pengutusannya itu. Itu adalah rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan. Nah, rancangan damai sejahteranya adalah apa, saudara? Menjadikan yang diutusnya ini menjadi apa? Menjadi pendamaian. Menjadi pendamaian. Pendamaian ini artinya apa? Dia menjadi pengantara. Artinya hanya satu pengantara itu. 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu esa, dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Saudara, satu esa ya, pengantara itu. Nah, maka teman-teman, maka tidak selesai sampai dia mengatakan menjadi pendamaian, tidak selesai di situ. Tetapi dia harus memanggil banyak orang kepada kemuliaannya. Ingat ini ya. Jangan sampai kita berpikir rancangannya Bapa ini selesai sampai dia mengutus Yesus menjadi pendamaian. Bukan. Ujung dari semua cerita ini, rancangannya Bapa itu adalah apa? Memanggil banyak orang kepada kemuliaannya. Itulah dibilang Bapa yang dalam keadaannya itu. Ya, di dalam naturnya ingin membawa banyak orang kepada kemuliaannya. Sehingga caranya, rancangannya dia adalah apa, saudara? Mengutus anak tunggalnya, ya, supaya anak tunggalnya ini melakukan dan menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh Bapaknya. Dan di dalamnya itu apa sih? Apa sih yang diselesaikan di dalamnya itu? Itu adalah segala sesuatu untuk membawa manusia kembali kepada rancangannya yang semula. Ini sering banget kita membahas kata rancangannya yang semula. Jadi apa sih rancangan Allah semula itu, saudara? Silahkan jawab. Apa rancangan Allah semula itu? Membawa umatnya kepada kemuliaan Allah. Ya, jadi rancangan Allah yang semula itu adalah bersama-sama dengan umatnya di dalam kemuliaannya. Sehingga dia mau membawa umatnya itu ke dalam kemuliaannya. Nah, tidak ada yang kudus di atas sana itu. Tidak bisa menyatu dengan yang kudus di bawah sini. Mutiara itu tidak diberikan kepada
babi, dan yang kudus itu tidak diberikan kepada anjing. Tidak bisa. Caranya satu-satunya bagaimana? Ada yang ilahi dari surga, keluar dari Bapa, lahir dari perawan Maria melalui yang mengandung oleh Roh Kudus. Sehingga dikatakan dia dari Bapa, keluar dari Bapa, karena dia karena dia dikandung oleh Roh Kudus. Yang ilahi ini kemudian menjadi sama dengan manusia, mengambil rupa hamba, dan taat di dalam apa yang harus dideritanya sampai pada kesempurnaannya. Dan setelah sampai kepada kesempurnaannya, apa dikatakan? Dia menjadi aitios, menjadi pokok keselamatan bagi mereka yang apa katanya? Taat kepadanya. Ya, jadi polanya tuh saudara luar biasa ya. Inilah rancangannya Allah itu yang memanggil banyak orang kepada kemuliaannya. Saudara, menu inilah yang harus membuat kita exciting dalam hidup, yang harus membuat kita bersukacita dalam hidup, yang harus membuat kita memiliki kegairahan dalam hidup. Sehingga apa saudara? Sehingga sekalipun kita mengalami pergumulan hidup, kita akan mengatakan bahwa penderitaan sekarang ini itu tidak sebanding, ya, tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Ya, Roma 8 ayat 18. Nah, kembali kepada itulah saudara. Itulah pentingnya kenapa kita belajar mengenai kemuliaannya Kristus ini. Karena di dalamnya tersimpan kata bersama-sama. Ya, tersimpan kata bersama-sama. Lagu tadi juga kan ada kata-kata itu kan. Di sisimu Tuhan, dalam penderitaan sampai kemuliaan. Bersamamu Tuhan. Oke. Jadi yang menarik nih gini loh saudara. Bukan kita itu dia jadi Kristus gitu ya. Kristus sudah berjalan di awal, kemudian kita di belakang, terus kita jadi nomor 2. Enggak loh saudara. Yang menarik itu adalah kamu akan dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Yang saya tertarik itu adalah Roma 8 ayat 17 itu dikatakan kamu akan menerima bersama-sama dengan dia. Menerima janji bersama-sama dengan dia. Ya, perbedaan kita dengan Kristus itu adalah dikatakan dialah yang sulung dan kamu adalah Saudara. kamu adalah saudara-saudaranya. Oke, boleh itu satu. Dan kamu adalah saudara-saudaranya. Tadi ada yang mau jawab. Dan dia Kristus yang sulung dan kamu adalah Jemaat anak-anak sulung. wah, luar biasa itu. Itu nilainya luar biasa. Nggak banyak orang yang tahu itu. Ya, kamu adalah jemaat anak-anak sulung. Kok bisa baca slide saya? Ini semua slide ini kayaknya udah dijelasin teman. Tapi teman-teman tangkap ya. Ini supaya ini itu saudara akan menjadi kaya, ya. Saudara nggak tahu kehidupan di depan saudara. Itu bisa gunung terjal, tapi itu bisa ini loh saudara. Bisa saja menjadi gunung pesta gitu. Saudara bisa hilang di dalam gunung terjal, saudara juga bisa hilang di pesta di atas gunung. Dua-duanya bisa hilang. Hilang di hadapan Allah. Tetapi dengan kebenaran ini, mata hati saudara itu terang. Gitu. Bisa dapat melihat. Bukan hanya dapat melihat, tetapi saudara akan memiliki yang namanya spiritual sensitivity, kepekaan rohani. Nah, kepekaan rohani ini yang membuat saudara gitu. Ikan. Saudara naikin ke dataran ya. Naikin ke dataran, ya. Dia pasti tidak enak karena ikan naturnya di dalam air, gitu. Kepekaannya itu main gitu. Wah, ini dia berkelepak-kelepak gitu kan, ya. Dia meronta-ronta kan gitu ya. Karena itu bukan naturnya.
Dia memiliki kepekaan itu. Saudara, kalau saudara yang memiliki kepekaan secara spiritual, maka saudara akan meronta-ronta di dunia yang sedang menina-bobokkan saudara. Gitu. Saudara akan berteriak di situ. Saudara tidak nyaman di situ. Gitu. Muncul sendiri itu kepekaan itu. Ya. Oke. Mari kita lanjut dulu ya. Nah, jadi Kristus ini dia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dari 2 Korintus pasal 3 ayat 18 dikatakan tadi apa? Kita ini mencerminkan kemuliaan Allah ya dengan muka tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita akan, apa katanya? Diubahkan menjadi serupa dengan gambarnya, menjadi serupa dengan gambarnya Tuhan. Nah, kita nggak tahu gambarnya Tuhan itu. Tuhan itu Tuhan Allah, maksudnya di sini ya saudara. Itu di terang yang tak terhampiri. Menurut Paulus tidak nampak. Ya. Yohanes 1 ayat 18 katakan tidak kelihatan. Nah, bagaimana gambarnya itu? Nah, saudara, Kristus itu gambar wujudnya Allah. Ya. Kristus itulah gambar wujudnya Allah. Jadi kita bisa belajar dari kemuliaannya Kristus ini. Ya, mari kita lihat ya, saudara. Roma 1 ayat 16 sampai 17 berkata begini, saudara. Ini agak umum buat kita kan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, kata Paulus. Karena apa? Injil adalah kekuatannya Allah itu. Ya. Waktu dia katakan Injil adalah kekuatannya Allah, kita tidak panjang berpikir, saudara. Ya. Injil adalah kekuatannya Allah. Seperti apa ya? Seperti membuat magis, seperti membuat sesuatu yang tiba-tiba terjadi gitu. Rupanya tidak. Ya, rupanya tidak. Kalau demikian, maka tidak ada kemuliaan itu. Kenapa tidak ada kemuliaan? Karena tidak ada mahkota kan tanpa perjuangan. Kan tidak ada kemenangan tanpa perjuangan. Mustahil ada hadiah kalau tidak ada pertandingan, betul nggak sih? Ada teman-teman di sini yang tiba-tiba dibagiin hadiah, kan nggak ada. Gitu. Kecuali apa? Kecuali masuk dalam pertandingan. Ya. Jadi kalau Paulus berkata Injil adalah kekuatan Allah, itu pasti ada sesuatu yang terkandung di dalamnya gitu. Dan yang dimaksud kekuatan Allah ini dikatakan apa saudara implikasinya? Menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi tidak menyelamatkan semua orang, tapi menyelamatkan setiap orang yang percaya gitu. Tapi apakah semua orang percaya diselamatkan? Gitu ya. Apakah setiap orang percaya diselamatkan? Nah, itu menjadi pertanyaan. Ya. Jawabannya pasti iya. Benar nggak? Apakah setiap orang percaya diselamatkan? Tidak. Markus pasal 6 ayat 16. Senyum-senyum. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Begitu. Jadi kita nggak usah kurang tambah, dia begitu. Kita baca Yohanes 3 ayat 18. Nggak apa-apa, saudara catat, saudara akan ulang, itu jadi menarik. Yohanes 3 ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Baca Sebab ayat, silakan. barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Baca ayat 36. Ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atas. Jadi bukan hanya jadi saudara bisa bandingkan kan? Selamat artinya dia tidak
tidak binasa. Apakah dihukum? Bisa jadi ada yang dihukum. Oke? Tapi tidak binasa, tidak binasa artinya apa? Selamat. Kebinasaan itu ya di lautan api. Tapi apakah semua orang yang selamat itu akan ada yang mengalami hukuman? Ada, ya. Tetapi ayat itu berkata tidak akan binasa. Seperti dari dalam api. Ya, tidak akan binasa kan? Yohanes pasal 3 itu ya. Yang percaya tidak akan binasa. Artinya selamat. Tadi Markus 16 ayat 16, yang percaya selamat. Amin. Nah, di sini kan kita belajar ya bahwa memang setiap orang yang percaya kepada anak itu, ya itulah yang memang diselamatkan. Kita tambah 2 ayat ya. Matius 7 ayat 22. Ayo Yanti atau Yandri, Yanti dulu, Yanti. Dari tadi dia mau keluar suara, tutup lagi. Ketekan sama Mira sama Pak Tadus. Ayo Yanti. Matius 7 ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Amin. Ayat 21. Ayat Itu 21. itu ayat Ayat, 22 ya. Oke, 21. ayat 21. Bukan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, jadi masuk ke dalam kerajaan sorga itu yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Itu siapa yang melakukan kehendak Bapa di surga? Yohanes 6 ayat 40. Yandri. Ini dia udah foto-foto sama Pak Joni Kilapong nih. Harus cepet buka Alkitab. Kalau Pak Joni hafal. MPD dia, Master Pendidikan. Yohanes 6 ayat 40. Jadi dikatakan bukan setiap orang yang berseru Tuhan Tuhan kan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Apa kehendak Bapakku itu? Yohanes 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi ada 2 ya. Jadi pertama dia akan memperoleh hidup yang kekal. Kalau dia memperoleh hidup yang kekal, kira-kira di lautan api atau di surga? Surga. Di surga, ya. Jadi gitu, jelas ya. Jadi percaya, melihat anak dan percaya kepadanya. Oke? Nah, dan ada yang menarik di situ ada teman-temannya. Ada kata membangkitkannya pada akhir zaman. Ya. Nah, nanti kita bahas itu. Jadi ada kejelasan di sini, saudara ya, mengenai menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi Injil itu yang adalah kekuatan Allah, betul dia menyelamatkan setiap orang yang percaya. Orang yang percaya kepada Yesus itu pasti masuk surga. Dia tidak akan binasa. Ya. Oke, kita tambah 1 ayat dulu. Roma berapa? Roma 10 ayat 9 ya. Yuli. Atau dulu, atau. Eh?
Apa. Ih, Roma 10 ayat 9. Oke, Yuli aja deh. Yuli juga pergi. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Amin. Ya, tutup pakai itu ya, teman-teman ya. Di sini agak jelas. Di sini diperjelas. Jadi orang percaya itu dengan apa? Dengan mulut atau apa? Dengan hati. Hati, gitu. Ya, itu ya. Kadang-kadang kita agak, percaya apa? Loh, orang percaya itu dalam hati. Nah, saya jelaskan hati itu apa ya? Bukan lever ya. Hati itu adalah roh manusia. Itu adalah inti dari manusia batinia. Nah, roh itu adalah nismat hayim yang dari Bapa. Bapa pemilik segala roh. Itu roh, nismat hayim. Roh manusia. Jadi kalau sampai roh manusia percaya bahwa Yesus itu telah bangkit dari antara orang mati, tidak mungkin kalau bukan karena Roh Kudus atau rohnya Allah. Tangkap ya? Itu. Jadi kita menjelaskan kata, wah percaya apa dulu? Gini, orang kalau percaya di dalam hati, itu arti di dalam rohnya, yang adalah inti dari manusia batinianya, itu artinya dia percaya karena ada roh Allah atau Roh Kudus yang memberikan dia pengertian sehingga apa? Sehingga dia berkata Yesus itu adalah Tuhan dan dia pasti diselamatkan. Gitu saudara. Ya? Oke? Makanya Roma 10:9 tuh penting sekali tadi dibaca ya. Jadi kita bisa mengaku dengan mulut, tapi betulkah dia percaya dalam hati? Ya. Kita harus baca ayat itu ya. Di mana ya? 2 Korintus 11:12 ya. Mengaku Yesus sebagai Tuhan. 1 Korintus 12 ayat 1 Korintus 12 ayat 2 kali itu. Ayat 3. Oke, silakan dibaca. Ayat 3. Ayat 3. Oke, teman-teman, 1 Korintus 12 ayat 3. Siapa? Rida mau baca atau siapa? 1 Korintus 12 ayatnya yang ketiga. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus. Coba bayangkan. Ya? Coba ya, teman-teman, sebenarnya saya nggak harus lanjutkan lagi nih ya. Saudara, dari awal sampai tadi kita selesai ini, sampai sekarang ini aja coba banyak sekali pelajaran yang harusnya saudara dapat ya. Jadi percaya dalam hati bahwa Yesus itu Tuhan, Yesus itu bangkit dari kematian. Itu pasti karena Roh Kudus. Nah, kalau Roh Kudus yang mengatakan itu berarti apa, saudara? Berarti Roh Kudus itu sudah dimeteraikan di dalam orang itu. Artinya dia menjadi milik Allah. Nah, dia kata Roma 10 ayat 9, dia diselamatkan. Gitu ya. Itulah yang dimaksudkan di sini. Itulah yang dimaksudkan di sini. Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya di dalam hatinya, gitu ya. Yang percaya di dalam hatinya. Oke? Nah, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah di dalam Injil itu ya.
yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Saudara bayangkan di sini kata-kata bertolak dari iman. Artinya apa? Dimeteraikan oleh Allah sendiri. Allah yang memberi, ya. Yohanes pasal 10 ayat yang keberapa? Yohanes pasal 6 ayat yang ke-44. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-44, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan Ya. ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Menarik ya, kata kalimat terakhirnya konsisten ya. Dan dia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Sama, mirip sama Yohanes 6 ayat 40 tadi. Jadi ayat 40 dan 44 dekatan itu ya. Dan akan kubangkitkan pada akhir zaman ya. Jadi tidak seorang pun yang datang kepadaku, kata Yesus, kalau Bapa tidak menariknya kepadaku. Ya, itu yang dikatakan di sini nih. Ya, yang bertolak dari iman. Ya, makanya banyak orang yang berkata kalau Kristen itu bukan tahu dulu baru percaya, tapi percaya dulu baru tahu. Ya, gitu ya. Jadi bukan mengenal dulu baru percaya, tapi percaya dulu baru mengenal. Itu 50%, itu setengah benar tuh, Saudara. Ya. Jadi benar bahwa memang harus bertolak dari iman, ya. Tetapi ingat ini, ada kata dan memimpin kepada iman, ya. Jadi kebenaran Allah itu bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Nah, memimpin kepada iman ini ada yang menarik kan? Coba baca Ibrani 12 ayat 2. Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jadi kepada Yesus, ada Yesus, muncul kata Yesus kan, tadi kan Allah bertolak dari iman, dan Yesus bilang tidak ada yang datang kepadaku kalau bukan Bapa yang membawanya kepadaku, kan itu kan Bapa atau Allah Bapa yang membawanya kepadaku. Nah, tapi ada kata itu bertolak dari iman, Bapa yang membawa, tetapi ada istilah dan memimpin kepada iman. Ya. Jadi di sini dikatakan dan apa katanya tadi? Kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia dan sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Coba saudara bayangkan ya, penggalan kata yang ke belakang itu menjelaskan mengenai bagaimana dia taat, bagaimana dia melakukan pekerjaan Bapaknya dan menyelesaikannya, dan duduk di sebelah kanan Allah. Tapi penggalan yang bagus di situ adalah marilah kita menanggalkan segala beban dan dosa dan apa katanya? Miranya. Hah? Marilah kita menanggalkan segala beban dan dosa dan marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jadi mata yang tertuju kepada Yesus gitu. Ya, gitu. Nah, mata yang tertuju kepada Yesus ini maksudnya apa? Kemuliaannya Yesus yang sudah dia capai gitu loh setelah mencapai kesempurnaannya ini. Jadi kita melakukannya ini di atas kasih karunia ini, ya di atas kasih karunia ini, itu kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, ya. Ya, jadi teman-teman kalau lihat ini ya, yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ya, bukan hanya iman ini, bukan hanya bertolak dari iman yaitu iman percaya tadi, tapi ini adalah iman untuk menderita. Nah, saudara bisa bandingkan ya. Ini bertolak dari iman, kamu dikaruniai bukan hanya untuk percaya, bertolak dari iman. Tetapi untuk menderita, itu yang memimpinmu kepada iman. Iman yang apa? Iman yang tahan uji. Gitu, ya. Ini saudara ya. Oke, jadi Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Christ glory, kemuliaan Kristus, itu sebenarnya
adalah rancangannya Elohim Yahweh, Bapa di surga. Yang di dalam rancangannya, Injil itu adalah kekuatannya dia. Kabar baik itu loh. Yang Injil yang disampaikan kepada Abraham itu, bahwa melalui Abraham dan keturunannya, maka bangsa-bangsa akan menerima berkat itu. Dan yang dimaksud keturunannya adalah Kristus. Ketika Injil ini dikatakan adalah kekuatan Allah, maka ini yang dimaksudkan di 2 Korintus 4 ayat 4. Ketika Injil ini masuk ke dalam dunia, maka apa kata Paulus, saudara? Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Jadi rupanya bayangkan ya saudara, saudara yang bisa melihat Injil itu, bisa menerima Injil itu, bisa menikmati Injil itu. Ada yang ada sebagian orang yang tertutup terhadap kabar baik itu, ya, terhadap Injil itu. Dan dikatakan di sini, maka ia tertutup, katanya apa? Maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Saudara bayangkan ya, kita tadi apa? Bahas mengenai binasa. Binasa itu yang dimasukkan masuk surga. Binasa itu yang masuk ke dalam lautan api, ya. Lautan api, Yuli, lautan api yang binasa itu, ya. Nah, makanya tadi ditulis di dalam Yohanes 3 ayat 18 tadi, ya. Mereka yang percaya tidak binasa, ya. Tidak akan dihukum, ya. Oke. Yaitu orang-orang yang tidak percaya. Nah, ini orang-orang yang tidak percaya. Kenapa, saudara? Yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga apa? Mereka tidak melihat cahaya dari Injil itu tentang kemuliaan Kristus. Jadi mereka tidak tangkap bahwa yang dimaksudkan Injil sesungguhnya itu adalah kemuliaan Kristus itu, yang adalah gambaran Allah. Jadi menarik ya saudara ya. Jadi karena Tuhan itu adalah roh, ya, karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita harus diubah untuk menjadi serupa dengan gambarnya Tuhan, gambarnya Allah. Tapi kan Allah bersemayam di terang yang tak terhampi. Dia tidak nampak, dia tidak kelihatan. Tapi rupanya anak tunggal Allah di pangkuan Bapa itu, ya. Itu dia menyatakan apa ya? Kemuliaannya. Maka kita bicara mengenai kemuliaan Kristus. Rupanya kemuliaan Kristus itu dari cahaya Injil, yaitu kabar baik itu, saudara. Nah, saudara kalau perhatikan ya, ini yang kenapa Paulus berkata, aku berdoa supaya Allah, ya, supaya Allah itu menjadikan mata hatimu terang. Karena kalau enggak, ini tertutup. Dan ini tertutup itu menuju ke kebinasaan, yaitu mereka adalah orang-orang yang tidak percaya. Tetapi kalau matamu terbuka, kamu akan mengerti pengharapan yang ada dalam panggilannya itu. Yaitu kamu dipanggil bukan hanya untuk percaya, ya. Filipi 1 ayat 29 ya. Kamu dikaruniai bukan hanya untuk percaya, tetapi apa? Untuk menderita. Karena penderitaan itu, ya, penderitaan itu akan membawa kamu kepada kemuliaan. Ini yang disebut betapa kayanya. Jadi mata hati saudara itu harus bisa melihat betapa kayanya kemuliaan yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Itulah Christ glory. Itulah kemuliaannya Kristus. Kalau saudara ingin mengintip sedikit mengenai apa kemuliaan Kristus itu yang ditulis di ayat 19 sampai ayat 21 di Efesus pasal 1. Dikatakan ini yang dikerjakannya, yaitu dikerjakan Allah. Ini yang dirancangkan Allah itu di dalam Kristus. Apa itu? Ia membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Itulah Christ glory. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Saudara mau sandingkan dengan cerita apa itu? Kita nggak punya fantasi lain, saudara. Ya, nggak ada, saudara. Bayangkan, saudara. Matius 11 ayat 25 katakan, Bapa Tuhan langit dan bumi.
Bapa itu Tuhan langit dan bumi. Dan Bapa Tuhan langit dan bumi itu dikatakan mendudukkan Kristus di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi dari tiap-tiap nama yang dapat disebut di dunia ini, bahkan di dunia yang akan datang. Lambaikan tangan saudara yang bersukacita dengan kabar itu. Ya, jadi kalau saudara dan saya bilang, ku mau ikut Yesus, saudara tidak salah jalan. Saudara tidak salah ikut orang. Karena orang yang saudara ikutin itu, pribadi yang saudara ikutin itu adalah pribadi yang diagungkan, ditinggikan oleh Bapa di surga. Ya. Nah, ini yang benar-benar kita harus jadikan segala-galanya di dalam hidup kita. Ya. Nah, kenapa ini bisa, saudara? Christ glory ini. Nah, ini kita perlu pelajari ulang. Karena apa? Karena inilah yang akan membawa kita menyatu di dalamnya. Paulus berkata, yang ku kehendaki adalah persekutuan di dalam penderitaannya. Karena apa? Karena inilah yang berujung kepada apa? Kepada kemuliaannya Kristus itu. Dia dimuliakan oleh Allah itu karena apa, saudara? Karena walaupun dalam rupa Allah, dia mengambil rupa hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, dia taat sampai mati. Ya, bahkan sekalipun dia adalah anak, ya, dia taat dari apa yang telah dideritanya. Sampai ia mencapai kesempurnaannya, sehingga ia menjadi apa? Pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di bumi di atas, yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Saudara lihat bagian bawahnya, bagi kemuliaan Allah. Ini rancangan Allah. Itulah rancangan damai sejahteranya Allah. Dia mengutus Yesus. Dia mengutus messenger, yaitu Mesias, untuk membawa Injil itu. Dan pemandangan itu luar biasa, saudara. Ya. Bahkan dikatakan ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kemuliaan Kristus inilah yang seharusnya kita bersama-sama, ya, bersama-sama turut di dalamnya. Karena Roma 8 ayat 17 dikatakan akan menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya apa? Bersama-sama dengan Kristus. Jadi kita akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika apa? Menderita bersama-sama dengan Dia. Supaya kita dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Lukas 22 ayat 29 ayat 30. Kamulah yang tetap tinggal apa? Bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu. Sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Kelihatan ya satu pola yang menarik ya. Sama seperti Bapakku menentukannya kepadaku. Jadi aku menentukannya bagi kamu. Gitu katanya ya. Bahwa apa? Kamu akan makan dan minum semeja dengan aku dalam kerajaanku. Dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Saudara, kebayang ya satu keadaan ini. Harus benar-benar memiliki fantasi rohani yang jauh, saudara ya. Nah, sebab kamu telah, nah ini ya saudara ya. Kalau bersama-sama dengan Kristus, ya, menderita bersama-sama dengan Dia, dan selalu ada bersama-sama dengan di dalam segala pencobaan, ini yang dimaksudkan dengan kamu akan hidup tersembunyi bersama-sama dengan Kristus. Dan kalau hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus, itu yang disebut apabila Kristus itu adalah hidup kita. Kalau kamu hidupmu tersembunyi dalam Kristus bersama dengan Kristus sebagai Allah, maka itu yang dimaksudkan dengan Kristus itu adalah hidupmu. Dan hanya kalau Kristus ini adalah hidupmu, maka ketika Ia menyatakan diri kelak
kamu pun akan menyatakan diri bersama dia dalam kemuliaannya. Saudara, ini yang saya maksud tadi ya. Ya. Bagaimana caranya supaya kita bersama-sama dengan dia dipermuliakan? Ini menyatakan diri bersama dia dalam kemuliaan. Bagaimana caranya? Ya, menderita bersama-sama dengan dia. Bersama-sama, tetap bersama-sama dengan dalam segala pencobaan. Atau apa? Atau hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus. Oke? Nah, kalau kamu hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus, ya, bersama-sama dengan Kristus bagi Allah, maka kan Yesus bilang, kalau kamu menang, ya, kamu akan duduk bersama dengan aku di tahta. Ya. Dan di Wahyu 20 ayat 4 itu diperlihatkan lebih jelas, lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Ini yang dimaksud dengan di Lukas 22 tadi. Dan di Kolose 3 ayat 3 dan 4. Ya. Mereka akan diserahkan kuasa untuk menghakimi. Dan dikatakan apa? Memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus. Oke. Nah, teman-teman, sampai di sini saudara dapat satu kebenaran yang memperlihatkan bahwa cahaya Injil tentang kemuliaan itu tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Allah itu tak nampak. Allah itu tidak kelihatan. Allah itu bersemayam di terang yang tak terhampiri. Bagaimana nampak? Bagaimana kelihatan? Tak terhampiri. Tetapi anak tunggal Allah yang duduk di sebelah kanannya, dia yang menyatakannya. Tadi Yohanes 1 ayat 16 dikatakan, dan di dalam kepenuhannya. Nah, bagaimana dia sampai di dalam kepenuhannya? Oh, dia mencapai satu kesempurnaan. Setelah dia apa? Setelah dia taat. Ya, dia taat dalam apa yang dideritanya. Dia taat sampai mati. Bahkan sebelum itu, sekalipun dia anak, ya, dia taat. Sekalipun dia memiliki rupa Allah, tetapi dia mengambil rupa hamba dan menjadi sama seperti manusia. Di dalam ketaatannya itu Allah sangat meninggikan dia. Ya. Nah, teman-teman, perjalanannya ini yang disebut jejak-jejak Kristus. Ya, kamu dipanggil untuk mengikuti jejaknya. Kamu dikaruniai untuk percaya, ya, bukan hanya untuk percaya, tetapi juga untuk menderita. Supaya kalau kamu menderita bersama-sama dengan dia, maka kamu akan dimuliakan bersama-sama dengan dia. Ini yang dimaksud dengan tersembunyi bersama dengan Kristus. Tersembunyi bersama dengan Kristus bagi Allah. Apabila Kristus adalah hidup kita, menyatakan diri kelak, kita akan bersama dia dalam kemuliaan. Nah, ini yang penting nih. Malam hari ini bagian terakhir, teman-teman ya. Nanti saya akan lanjutin karena ada bagian kedua. Bagaimana kita menjalani itu masih panjang. Tapi paling tidak dari awal tadi saudara melihat, ya, hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, hanya ada satu Tuhan, yaitu Yesus. Bagi kita memang banyak Allah, banyak Tuhan, tapi Allah Elohim itu adalah Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan. Sang penguasa, tapi sang penguasa ini memberikan kuasa kepada yang mau diberikannya, yaitu Kristus. Kenapa Kristus dapat menerimanya itu? Karena apa? Karena dia taat melakukan kehendak Bapaknya dan menyelesaikan, ya, pekerjaannya itu di dalam dirinya. Ya, dia menjadi Mesias, dia menjadi utusan, ya, dia menjadi pembawa berita, dia menjadi pembawa Injil itu, kabar baik itu. Dan rupanya saudara, cahaya Injil itu atau pancaran dari Injil, pancaran dari kabar baik itu adalah mengenai kemuliaannya Kristus. Dan itulah gambaran Allah yang tak kelihatan itu. Maka saudara dan saya kalau mau masuk dalam kemuliaan itu bersama-sama dengan Kristus, saudara dan saya harus tersembunyi bersama dengan Kristus. Nah, ini yang kita mau bahas. Jadi Kristus ada
jejaknya, ada perjalanan hidupnya yang harus ditempuh di tengah-tengah dunia. Nah, dia mulai dengan apa, saudara? Sorry ya. Jadi satu hari nanti, ya, satu hari nanti kita akan melihat dia. Kristus yang dalam kemuliaannya ini, satu hari nanti kita akan melihat dia. Dikatakan kita akan menjadi sama seperti dia, sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Bayangkan ya saudara, ya, Allah bersemayam di terang yang terhampiri di dalam kemuliaannya. Dia tak tampak, dia tidak kelihatan. Tetapi Kristus itu menyatakannya. Tapi saudara dan saya emang lihat Kristus hari ini? Enggak juga. 1 Yohanes 3 ayat 2 katakan, satu hari nanti kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Karena apa? Kita akan menjadi sama seperti dia. Saudara, kita akan menjadi sama seperti dia itu karena apa? Kita akan menjadi sama seperti dia itu karena apa? Karena Kristus adalah hidup kita. Karena Kristus adalah hidup kita. Hari ini kita bisa bilang Kristus itu adalah hidup kita. Kenapa? Karena kita telah mati dan bangkit bersama dia. Mati maksudnya apa? Mati di dalam apa? Di dalam keinginan-keinginan kita mati. Kita bangkit maksudnya apa? Kita bangkit dari apa? Dari kelemahan kita, dari kuasa dosa, sehingga kita tidak lagi menjadi hamba dosa, tapi menjadi hamba kebenaran. Kita bangkit, kita tersembunyi, tapi dikatakan kamu belum nyata keadaannya. Belum nyata apa keadaan kita kelak. Memang belum. Kan kita belum bersama dengan Kristus, kita belum melihat Kristus. Kalau di sini dikatakan kita akan menjadi sama seperti dia itu, dan kita akan melihat dia, kita akan melihat dia. Saudara, kamu tidak dapat melihat Allah. Tapi di sini katakan kamu akan melihat Kristus. Sekarang kita tidak melihat Kristus. Tapi dikatakan kita akan menjadi sama seperti dia supaya kita melihat Kristus. Apa yang dimaksud kita akan menjadi sama seperti dia? Filipi 3 ayat 21. 22. Filipi 3 ayat 21, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Amin. Ya. Jadi dikatakan kita akan menjadi sama seperti dia karena apa? Tubuh kita menjadi tubuh mulia. Yesus yang terangkat ke surga yang kamu lihat itu, kata malaikat itu kepada orang-orang Galilea yang melihatnya terangkat itu, ini akan kembali dengan cara yang sama. Nah, saudara dan saya yang mati akan dibangkitkan kembali, dan kemudian yang masih hidup itu akan diubah dalam sekejap dan bersama-sama akan menyongsong Allah di Tuhan di angkasa. Itu di dalam apa? Di dalam tubuh kemuliaan. Jadi karena kita menjadi sama seperti dia, artinya memiliki tubuh mulia. Kamu akan melihat dengan dia. Saudara pikir, ini saudara, kita akan bersama-sama duduk semeja, makan dan minum bersama dia itu karena apa? Karena memiliki tubuh mulia. Nah, ya. Nah, itulah sebabnya. Gitu ya. Kan di sini saudara ya. Kan Roma 8 ayat 17 katakan, dan jika kita adalah anak, kita adalah ahli waris dari janji itu. Yaitu apa? Yang akan menerimanya bersama dengan Kristus. Kalau kita anak, kita akan menerimanya bersama Kristus. Jika kita menderita bersama dengan dia. Nah, di sini sama kan? Sekarang kita anak-anak Allah. Oke. Sekarang kita juga menderita bersama-sama dengan dia. Oke. Tapi belum nyata keadaan kita. Kelak, belum. Ya. Tapi satu hari nanti apabila Kristus menyatakan dirinya, kapan itu? Kapan Kristus menyatakan dirinya?
ketika Tuhan turun dari surga, atau ketika penyataan anak-anak Allah, ya. Maka kita akan menjadi sama seperti dia. Maksudnya apa? Kita akan diubah tubuhnya menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Amin. Nah, bagaimana caranya? Perjalanannya bagaimana? Kristus menjalaninya begini. Poin pertama, ketaatan. Kalau kamu anak-anak Allah, kamu harus taat. Pastor Lepri, banyak nggak anak-anak yang tidak taat? Pak Tadus, banyak anak toh? Banyak anak-anak yang tidak taat. Oke? Nah, jadi teman-teman, sekalipun kita adalah anak-anak, banyak anak-anak yang tidak taat. Jadi kalau kita bilang, di sisimu Tuhan dalam penderitaan, tidak usah jauh-jauh. Taat nomor satu. Ya, oke? Kita harus taat. Jadi bagaimana? Nah, bicara mengenai ketaatan, kita lihat jejaknya Yesus. Jadi ini saudara, judulnya aja tersembunyi bersama Kristus. Bersama loh. Ya. Jadi di dalam ketaatan. Di dalam ketaatan. Nah, di dalam ketaatan apa ketaatannya Yesus? Yesus Kristus itu mengambil rupa hamba. Mengambil rupa hamba. Jadi kamu harus jadi hamba Kristus. Kalau kamu tidak jadi hamba Kristus, tidak ada yang jadi. Ragi sudah siap, semua bahan sudah siap, kue tidak jadi-jadi. Karena saudara tidak jadi hamba Kristus. Harus jadi hamba. Kalau, ini saya ambil contoh yang satu rumah saja ya. Kalau adik Mira, kalau Mira atau Yanti atau Yuli atau Rida tidak bisa menjadi hamba satu terhadap yang lain, nggak bisa taat, gitu. Itu, ya. Jadi poin pertama, bagaimana tersembunyi bersama Kristus itu adalah ketaatan. Dia itu sekalipun dalam morfeteos, rupa Allah, dia mengambil morfedulos, yaitu rupa hamba. S1, ya. Dia harus taat, ya. Dia harus menjadi slave. Slave itu ya harus taat kepada master. Itu namanya slave atau hamba. Hamba itu ya punya tuan, gitu. Saya pernah jelasin di sini ya. Saudara bisa berlutut, itu artinya hormat. Tapi hanya orang yang bertelut yang mengagungkan dan menyanjung sang Tuhannya, sang Tuannya. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ketekunan. Ada orang yang taat. Wah, tapi Petrus pernah menyangkal. Ya. Makanya Yesus bilang, kalau kau sudah kuat, apa? Kalau kau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudara. Ya. Saudara harus bertekun karena ketekunan itu membawa tahan uji. Dan tahan uji itu membawa pengharapan. Pengharapan akan kemuliaan. Nah, saudara lihat masalah ketekunan. Ini bicara mengenai Yesus itu jadi guru dan jadi teladan. Nah, kita manusia harus menjadi apa? Menjadi murid, ya. Menjadi murid, menjadi Anda, saudara dan saya harus belajar. Wah, di sini berat. Yesus bilang, kalau kamu tidak melepaskan segala sesuatu, kamu tidak dapat jadi murid. Wah, di sini udah jadi buat lagu di sini. Kalau kamu tidak bisa melepaskan segala sesuatu, kamu tidak bisa jadi murid. Saudara dan saya tidak bisa tekun kalau tidak menjadi murid. Ya, kita susah. Apa yang membuat kita tidak bisa tekun? Karena kita tidak bisa melepaskan segala sesuatu dari diri kita. Ada banyak rintangan di tengah jalan. Makanya Ibrani 12 ayat 2 itu bilang, ayat 1 sampai 2 itu bilang begitu. Ada banyak saksi yang melihat, maka kita harus katanya apa? Menanggalkan segala beban dan dosa. Ada beban, kata pertama itu beban, dosa itu nomor 2, beban. Ada banyak beban yang merintangi. Ya. Dan dia katakan apa? Dan menaruh apa katanya tadi? Mata tertuju kepada Kristus. Mata tertuju kepada Yesus. Harus mata tertuju kepada Yesus. Ketekunan itu bicara mengenai fokus kepada Yesus. Ya, oke. Nah,
ketika kita sudah masuk dalam dua kategori ini, saudara, kita taat, kita tekun, itu kan karakter sebagai murid itu. Ya, taat itu karakter hamba, tekun itu karakter murid. Wah, keren ini, saudara. Jadi taat itu karakter hamba. Hanya hamba yang bisa taat. Kamu pikir ada murid yang taat? Ada murid yang taat 100%? Nggak ada. Banyak murid yang memberontak. Tapi hamba, hamba itu. Jadi kalau mau cari karakter taat, itu ada pada hamba. Ya, tekun, wah, itu ada pada murid, saudara. Ya, fokus pada Kristus itu bisa. Nah, tetapi setelah mereka taat dan tekun, saudara, maka ini yang terjadi. Mereka harus mengenakan yang ilahi itu di dalam dirinya. Itu adalah mengenakan firman. Itu mengenakan firman. Nah, Yesus Kristus sebagai anak tunggal Allah, dialah dikatakan tadi apa ya? Di dalam kepenuhannya. Ya, makanya Yohanes 1 ayat 16 itu di dalam kepenuhannya kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Ya. Sekalipun Allah itu tidak kelihatan, tetapi anak tunggal Allah, dia yang menyatakannya. Ya. Kenapa? Kok bisa? Karena ada pancaran kemuliaan dari situ. Karena dia mengenakan firman itu. Ya. Manusia itu menjadi anak-anak Allah. Ya. Anak-anak Allah ini dia harus melakukan, mengerjakan, ya, firman. Ya. Dia harus dipimpin oleh Roh Kudus untuk melakukan firman. Siapa anak-anak Allah itu? Mereka yang dipimpin oleh Roh. Ya, siapa yang disebut anak-anak Allah? Mereka yang dipimpin oleh Roh. Roh akan memimpinnya masuk ke dalam seluruh kebenaran. Ya, dia harus mengenakan firman itu. Ya, sarkas egeneto logos. Ya, daging itu harus dikendalikan. Ya, mengenakan firman itu. Artinya apa? Menuruti kehendak Roh dan bukan keinginan daging. Ya, nah. Kalau demikian, saudara, maka bisa menjadi yang namanya apa, saudara? Ahli waris. Itulah anak yang jadi ahli waris. Ya. Bukan anak yang tidak lebih dari seorang hamba, ya. Tetapi ini anak yang benar-benar menjadi ahli waris. Karena apa? Makanya Yesus menjadi anak sulung. Ya. Menjadi sulung di antara banyak saudara itu. Dan manusia itu menjadi jemaat anak sulung. Ini nanti manusia ini saya mungkin ganti dengan orang percaya, ya, lebih pas gitu ya. Orang percaya menjadi hamba Kristus, orang percaya menjadi jemaat anak sulung, ya. Menjadi ahli waris. Hanya kalau saudara mengenakan firman, saudara menjadi ahli waris. Saudara, Yesus Kristus menjadi anak tunggal Allah yang duduk di sebelah kanannya itu karena apa? Dialah yang menyatakan. Bagaimana sampai dia bisa menyatakan? Karena dia menjadi cahaya kemuliaan Allah itu. Dia menjadi gambar wujud Allah itu. Kenapa? Karena dia mengenakan firman itu. Ya. Nah, kalau dia ahli waris, sudah ahli waris, maka dia akan masuk ke dalam yang namanya apa? Penyempurnaan kekudusannya. Ya. Dialah yang disebut, kenapa? Karena apa? Kekudusannya itu apa? Yesus Kristus menjadi anak domba Allah. Dialah yang menjadi penebusan, ya. Dia yang disebut anak domba. Makanya istilah tahta di sorga itu disebut tahta anak domba. Itu adalah simbol dari dialah yang menjadikan kita kudus. Dia yang menempatkan kita kudus. Itu karena apa? Dikatakan di dalam Kolose berapa? Kolose 1 ya, ayat 21-22 ya. Menempatkan kamu kudus, ya. Dan diperdamaikannya di dalam tubuh jasmania Kristus, ya. Kolose 1 ayat 21, ya. Dan menempatkan kamu kudus, tak bercacat, tak bercela. Yesus Kristus menjadi anak domba yang disembelih, ya. Makanya istilah yang dipakai di dalam di tahta Allah itu adalah, untuk Yesus itu adalah apa? Tahta anak domba. Nah, manusia, orang percaya itu disebut apa? Menjadi domba-dombanya. Kalau saudara perhatikan di kitab Wahyu itu disebut juga bahwa maka dia akan mengembalakan mereka, gitu, mengembalakan mereka ke mata air, ya, ke sumber mata air kehidupan, gitu ya. Kalau nggak salah itu di Matius pasal 7, kalau nggak salah ya. Ya,
Wahyu pasal 7, ya. Dia akan mengembalakan mereka, ya, ke sumber mata air. Mereka akan menjadi domba-domba. Jadi domba-domba di sini tidak bicara mengenai di tengah-tengah dunia ini, saudara, tapi bicara mengenai di dalam langit yang baru dan bumi yang baru, ya. Ahli waris, ya, itu orang yang jadi ahli waris ini yang akan masuk dalam kekudusan. Dan yang terakhir apa, saudara? Kemuliaan. Yesus menjadi Tuhan dan Raja. Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, ya. Di dalam apa? Di dalam kemuliaan. Dan manusia di dalam kemuliaannya akan duduk untuk apa? Untuk menghakimi, ya, dan memerintah sebagai raja, ya. Nanti teman-teman kita akan cari apa? Teman-teman akan catat, ya. Tadi ayat-ayat yang saya sebut itu saya tidak bisa menuliskannya di sini, terlalu banyak. Nah, itulah, ya, jejak-jejak, ya. Itu adalah footprint bagaimana kita dimuliakan, bisa dapat sampai kepada kemuliaan atau dimuliakan bersama dengan Kristus. Sejak di bumi ini tersembunyi bersama dengan Kristus bagi Allah. Tersembunyi bagi Kristus, bersama Kristus bagi Allah. Untuk menerima apa? Untuk menerima berkat rohani. Sebut berkat rohani, ya. Yang tersembunyi bagi kamu di surga, ya. Nah, demikian saudara, kita akan lanjutkan nanti bagaimana prosesnya, bagaimana perjalanannya nanti menjadi anak-anak Allah di tengah-tengah dunia ini untuk dapat dimuliakan bersama dengan Kristus. Mari kita tutup dalam doa dulu, ya. Bapa, kami mengucapkan pengagungan dan syukur kami kepadamu, sehingga kami boleh menikmati setiap kebenaran ini. Di dalamnya Engkau taruh setiap pernyataan-pernyataan kehadiran-Mu untuk memberikan kami kekuatan, untuk memberikan kami kemerdekaan, dan di dalamnya kami menikmati kekuatan kekuasaan Tuhan daripada setiap firman itu. Firman itu membawa kami ke dalam sukacita. Firman itu menghadirkan damai sejahtera di dalam hati kami. Terima kasih Bapa. Biarlah setiap firman ini Engkau terus singkapkan bagi kami, bagi setiap hamba-hambamu yang hadir di dalam Zoom Fellowship malam hari ini. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, saudara yang percaya, yang diberkati bersama dengan saya katakan amin. 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 Amin.